sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Menuju Silindung, kembali kepada cerita Munson dan Liman tentang perjalanannya ke Tanah Batak. Setelah dibisikkan dari masyarakat setempat kepada Munson dan Liman, kemudian timbul pertanyaan dalam benak Munson dan Liman bahwa apakah Munson dan Liman nanti akan dicurigai oleh penduduk Tanah Batak sebagai mata-mata. Namun Munson dan Liman mencoba berpikir positif dan percaya bahwa penduduk Tanah Batak telah mengalami kemalangan dan kehancuran bagi rumah-rumah mereka, sehingga mereka akan sangat butuh penghiburan dan kedamaian diri, serta sebagai upaya meredam perselisihan dan permusuhan. Lebih lanjut teman, Munson dan Liman masuk ke Tanah Batak pada tanggal 22 Juni 1834. Munson dan Liman telah meninggalkan Pulau Poncan, Pulau Pamarenta, dan menuju ke Sibolga. Bermalam dan bergabung dengan rombongan penunjuk jalan yang sudah dipersiapkan oleh Konteler Bonet sebelumnya untuk Munson dan Liman. Pada tanggal 23 Juni 1834 teman, atau keesokan harinya, Munson dan Liman memulai perjalanan dan memasuki wilayah-wilayah Tanah Batak, Silindung. Seorang bernama Datuk Raja Mangkuta sebagai juru bahasa yang diandalkan oleh Munson dan Liman nantinya berada dalam rombongan yang dipersiapkan oleh Kontelir Bonet. Kemudian teman, dalam rombongan ada pula seorang polisi bernama Rakim. Atau beberapa info mengatakan bahwa Rakim merupakan orang Batak dan memiliki marga, namun tidak disebutkan secara rinci. Kemudian 10 orang kuli pengangkut barang yang juga membantu untuk meretas jalan yang penuh ilalang dan pepohonan, dan kemudian 2 orang pembantu dari Batavia, Jakarta yang bersama Munson dan Liman, yaitu Jan, seorang keturunan suku Jawa, dan seorang juru masak. Untuk persiapan menghadapi binatang buas saat perjalanan, Munson dan Liman dilengkapi masing-masing 1 pistol teman. Polisi yang bernama Rakim dan Jan dilengkapi senjata laras panjang, sedangkan kuli pengangkut barang dengan parang. Kita masuk ke rute jalannya teman. Ya, rute jalan yang kemudian dilalui oleh Munson dan Liman adalah sebagai berikut. Dari Sibolga, kemudian menuju desa Poryaha, kemudian Poryaha Julu, Pagaran Baringin, Huta Imbaru, kemudian sampai di desa Sibunga-Bunga. Di desa Sibunga-Bunga, rombongan Munson dan Liman bermalam di rumah Raja Sibanda Huta Galung. Dan keesokan harinya, pada tanggal 24 Juni, rombongan tersebut melanjutkan perjalanan. Namun sangat jarang menemukan desa hingga mereka sampai di desa Sigararupu. Sore hari, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di desa Rampa. Dan diterima sangat baik oleh Raja Swasa Huta Galung. Ya, seperti halnya Burton dan Ward katakan dalam laporannya. Nah teman, Munson dan Liman diterima secara tangan terbuka dan pembicaraan Liman dengan bahasa Melayu diterjemahkan oleh Datuk Raja Mangkuta ke dalam bahasa Batak. Setiap pertanyaan dari Raja Swasa Huta Galung dijawab oleh Liman dan disempatkan oleh Liman pula memberitakan Injil di tempat tersebut. Kemudian esok harinya, pada tanggal 25 Juni, rombongan ini melanjutkan perjalanan menebas ilalang yang lebih tinggi, mengikuti arah oleh petunjuk jalan, dan melewati desa Sitapayan. Setelah sore hari, mereka sampai di desa Pagaran Lambung, dan kemudian disambut baik pula oleh Raja Sinomba Huta Galung, dan segera memfasilitasi rombongan ini untuk bermalam teman. Ya, tanggal 26 Juni, rombongan Munson dan Liman melalui desa-desa Parbarobungan, Parsingkaman, Sibalanga, dan Pagaran Pisang. Sore harinya mereka tiba di Adian Koting dan disambut baik oleh Amini Busir Huta Barat.
Sama halnya seperti raja-raja sebelumnya, dan seperti laporan Ward bahwa mereka akan disambut dengan sopan juga ramah, bahkan difasilitasi dengan baik oleh penduduk Tanah Batak. Pada saat sebelum istirahat malam, rombongan penduduk mengadakan pertemuan dengan Amini Busir Huta Barat dan penduduk desa Adian Koting. Liman dibantu oleh juru bahasa yaitu Datu Raja Pangkuta menjawab pertanyaan dengan tekun, menyimak informasi yang disampaikan serta selalu menyempatkan memberitakan Injil. Pada Sabtu 28 Juni 1834, setelah mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, Amini Busir Huta Barat, diperkirakan oleh penunjuk jalan bahwa rombongan pada sore hari akan sampai di desa Sintangka dan akan bertemu dengan Raja Barampak Lumban Tobing. Rencananya akan menginap di sana dan akan melakukan kebaktian pada esok paginya, ya pada hari Minggu di desa Sintangka. Sore hari rombongan ini telah tiba di Lobu Sisangka, daerah Lobu Pining, sebuah tempat di mana hutan ini masih ditumbuhi pepohonan dan ilalang, serta semak belukar yang lebat. Bahkan di tempat ini rombongan kesulitan untuk melihat ke depan, teman. Pada jam 4 sore, para rombongan Muson dan Liman melihat sebuah benteng pertahanan yang baru saja dibuat dari timbunan batang-batang kayu yang baru saja ditebang. Sesungguhnya keberadaan benteng ini ada hubungannya dengan kedatangan rombongan misionaris asal Amerika ini. Di sana terlihat sesosok orang yang sedang berjaga lengkap dengan senjata orang Batak dahulu, seperti lembing dan senjata api buatan orang lokal Tanah Batak. Lebih lanjut, teman, Datu Raja Mangkuta sebagai seorang yang menerjemahkan kemudian menjumpai orang yang berada di benteng. Namun pada saat itu Datu Raja Mangkuta tak kunjung kembali. Tiba-tiba rombongan besar orang-orang yang lengkap dengan senjata tombak datang menyergap rombongan ini. Kedua pembantu Muson dan Liman yang adalah Jan dan juru masak segera mendekat dan mencoba menolong tuannya. Namun alangkah tidak diduga, teman, para rombongan lain yang termasuk di dalamnya adalah polisi Rakim dan para kuli pengangkut barang menghilang untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dan sesaat Jan melihat tombak menghujam juru masak. Lalu Muson dan Liman sesaat setelah itu, kemudian tubuh para misionaris ini tergeletak di tanah tak bernapas lagi. Dan Jan akhirnya menyelamatkan diri. Padahal penduduk berpendapat dan merasa bahwa kedua penginjil ini tidak sedikit pun berbuat curang atau melakukan kesalahan kepada penduduk lainnya. Namun sayang, bahwa penduduk Lobu Pining menganggap mereka sebagai musuh. Dan demikian yang terjadi pula pada raja setempat, yaitu Raja Panggala Mei Lumban Tobing, yang menjadi cibiran dan buah bibir bagi penduduk sekitar. Pada tahun 1907, sebuah monumen peringatan didirikan di Lobu Pining sebagai mengingat bahwa kedua hamba Tuhan ini telah gugur dalam perjalanan membawa berita baik ke Tanah Batak, Silindung. Ya, Muson dan Liman meninggal dunia karena dilahap oleh orang Batak.